Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Nuwasil ma bada'na min syarhi al-usul min ilmi al-usul lima ali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wa nasallahu taala an yajma'ana liqa'ana hadzal liqa'an mubarakan wa nastafida mimma ta'allamna min hadzal kitab al-jalil. Qala al-musannif huna wa nahnu al-an mazalna natakallam anil ahkam. Qulna anal ahkam yang qasimu ila khamsah. Naka amrun ala wajil ilzam, amrun ala wajil afdaliyah, nahyun ala wajil ilzam, nahyun ala wajil afdaliyah, wal khamis al mubah. Wal an natakalam anil mubah. Di halaman 46. Ya. Jadi mubah itu mukhayyar bi'tibari az-zat. Amma bi'tibari ma yufdi ilaihi dzalikal mubah fa innahu qad yakunu matluban wa qad yakunu ma'muran wa qad yakunu manhiyan anhu. Baik. Qad yakunu matluban tarkuhu, ya. Terkadang mubah itu harus ditinggalkan. Kapan? Ya. Mubah itu harus ditinggalkan, ya, atau harus dilakukan, yaitu ketika kita masuk waktu sholat dan ada air, tidak ada air. Air ini hanya ada di pasar, harus dibeli. Hukum masalah jual beli adalah mubah. Maka di situ wajib kita melakukan perbuatan yang mubah ini demi bisa menunaikan sholat. Baik. Maka kalau dia tidak membeli air di situ, hukumnya haram, berarti berdosa dia kalau dia tidak membeli air di situ. Semisal dengan hal ini adalah Semisal dengan hal ini berkendara menuju masjid. Berkendara menuju masjid. Ya. Antum tidak akan bisa sampai ke masjid kecuali dengan berkendara. Maka memiliki kendaraan hukumnya bagi antum adalah wajib. Ini kaidahnya apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bil mandub fal mandub hukmuhu wajib. Idza kana al mubah sara wajiban, ya. Sara wajiban mata idza kana hadzal mubah yata'allaq bi al wajib. Ya, kalau dia punya kaitan erat dengan yang wajib, maka hukumnya mubah tadi menjadi wajib. Rajulun laisa mahu siwak wa huwa yuridu an yatawadda. Fa wajada siwak yuba'u fi suq fasyira' hina idin mustahab. Ya. Nah, dia mau bersiwak sebelum wudu. Ya kan hukumnya sunnah. Maka siwak tidak ada, hanya ada dijual di pasar saja, maka beli siwak di situ hukumnya mustahab, mengikuti hukum mana? Hukum siwak itu. Siwak apa sunnahnya? Apa hukumnya? Sunnah. Maka membeli siwak juga hukumnya sunnah. Paham ya? Bisa nggak derajat siwak itu menjadi wajib? Nah, dalam kasus apa? Nah, dalam kasus dia mengganggu ketenangan orang-orang yang sholat di masjid. Ya. Dia habis makan bawang, makan durian, nggak ada sikat gigi, nggak ada odol, nggak ada penghilang mulut yang lain selain siwak, maka wajib hukumnya dia menggunakan siwak tersebut. Baik. Agar tidak mengganggu yang lain. Wasafar ila baladin min ajli an yastabiha fiha ma haramallahu haram. Wasu safari halal. Ya. Baik. Dan safar ke suatu negara dengan tujuan agar dia bisa membuat sesuatu yang Allah haramkan menjadi mubah. Misalkan, ya, minum khamar di Indonesia itu tidak ada batasan hukum, tidak ada batasan umurnya, ya kan? Umur berapa saja itu tetap dilarang untuk minum khamar itu di Indonesia. Tapi kalau di Amerika sana minum khamar itu, ya, diperbolehkan kalau sudah di atas 18 tahun. Kemudian ada seorang anak kecil, misalnya umur 17, ya, dia pengen minum khamar, dia pergi ke Amerika, ya, atau yang umurnya ya 17 tahun, 18 tahun misalkan, atau 19 tahun lah, dia pengen minum khamar, dia pergi ke Amerika dengan tujuan apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tujuannya safar, nggak ada yang lain, cuma buat agar khamar itu bisa dia minum di sana, karena di sana tidak ada aturannya, diperbolehkan kalau udah di atas 18 tahun. Jelas maksudnya di sini? Baik. Padahal hukum safar apa? Halal apa mubah? Mubah, ya, halal mubah itu. Idan qaluna au takhir na'ni bihi al-mubah hada bi'tibari aslil mubah. Wal murad bi qalina aw wada'in. Jadi kan hukum itu ada 3 tadi, apa? Talab, takhir, sama wada'. Sekarang yang wada'. Kalau takhir tadi maksudnya mubah bi'tibari
dzatihi. Paham ya? Tapi kalau wada' apa itu? Al-muradu bihi ma wudi'a alamatan ala syai'. Sesuatu yang diletakkan sebagai tanda atas sesuatu yang lain. Kasihhati wal fasad. Sahih dan fasid. Sehat di sini bukan sehat badan maksudnya ya. As-sihah di sini kata sahih. Al-fasad dari kata fasid. Kapan sesuatu dikatakan sahih, kapan dikatakan fasid? Antum melakukan haji, kemudian antum menjima istri antum ketika berihram, maka haji antum menjadi fasid. Jadi itu namanya hukum wada'i. Paham ya? Ada pembebanan di situ? Ada tolab di situ? Ada takhir? Enggak ada. Yang ada hanya wada'. Allah jadikan bahwasanya jima itu sebagai mawani' untuk sahnya haji, gitu ya. Atau Allah katakan atau Nabi katakan la tuqbalu salatu ahadikum ya hatta idza lam yatawaddo ya. Enggak sah salat kalian kalau enggak berwudu. Berarti syarat sah salat adalah wudu. Ini namanya hukum wada'i ya. Syariat menjadikan sesuatu sebagai syarat sesuatu yang lain atau mani sebagai sesuatu yang lain. Qaluhu mimma wada'ahu syari' min alamatin wa awsafin lin-nufudhi wal ilgha. Wada' itu maksudnya apa yang syariatkan, apa yang syariat tetapkan. Asy-syari' artinya Allah di sini ya, atau nabi. Jadi nanti akan kita bahas asy-syari' itu nabi atau Allah. Kalau asy-syari' Allah itu jelas. Apakah nabi juga masuk? Akan kita bahas nanti. Mimma wada'ahu syari', dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai tanda-tanda. Contohnya tergelincirnya matahari, tanda wajibnya wajibnya salat zuhur. Wa awsaf atau sifat-sifat, ya, sifat-sifat misalkan apa? Menyembelih hewan-hewan tertentu dalam kurban. Kenapa nggak boleh nyembelih ayam? Ya karena ada aturan-aturannya, ada sifat-sifatnya hewan-hewan yang harus disembelih itu. Lin nufudhi wal ilgha. Nufuz artinya sah, diterima, artinya nufuz artinya makbul ya. Ilgha sebaliknya. Jelas ya? Akan kita lihat maksud dari an-nufuz wal ilgha. Jadi kalau antum sholat misalkan, antum wudu, sempurna wudu antum, kemudian antum ke masjid sholat, dari takbiratul ihram sampai salam antum lakukan dengan benar semua, maka sholat antum dikatakan nufuz. Paham ya? Karena syarat sahnya sudah antum lakukan, kemudian mawani penghalangnya antum tidak lakukan, antum tidak kentut, antum tidak berhadas, pakaian antum tidak tersingkap aurat antum, maka sholat antum dikatakan nufuz. Nah, tapi kalau antum ketika sholat itu buang air misalkan atau kentut ketika sedang sholat, maka di situ sholat antum dikatakan ilgha. Paham ya? Berarti ada salah satu dari tiga hal itu, ya. Entah syaratnya yang kurang lengkap, atau adanya mawani, atau adanya sifah yang menyebabkan dilarangnya. Baik. Masalan hunaka asya' minal ahkam syar'iyyah syurut. Jadi ada sesuatu yang syariat jadikan sebagai syarat. Wa asya' mawani, ada penghalang-penghalang, ada asya' asbab, ada asya' sahihah, ada asya' fasidah. Jadi sesuatu itu dijadikan sebab sebagai untuk sesuatu yang lain. Wa yaqulul usuliyun fiha hiya ahkam wad'iyah. Ini namanya ahkam wad'iyah menurut ulama usuliyun. Ay annaha alamat wa awsaf wada'aha syari' dalatun 'alal ilgha'i awin nufuz. Ini Allah jadikan sebagai tanda diterima apa tidaknya salat antum. Diterima apa tidaknya salat itu kan perkara gaib, ya kan? Tugas kita hanya salat sebaik-baiknya saja. Masa diterima apa tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada antum habis salat langsung ada turun pengumuman salat antum sudah diterima, enggak ada. Tapi seenggaknya kita bisa yakin atau bisa husnuzan kepada Allah diterimanya salat kita ketika kita sudah menunaikan syarat-syaratnya, kemudian tidak melakukan mawani-mawaninya. Paham ya? Kalau sudah melakukan hal tersebut, maka tinggal berharap pada Allah setelah kita diterima. Yang salah adalah ketika antum sholat, antum tidak melakukan syaratnya dengan benar atau melakukan salah satu dari mawani, tapi berharap sholat diterima. Sholat dalam keadaan berhadas misalkan, habis sholat antum berharap ya Allah semoga sholat saya terima. Apa itu mustahil. Paham ya? Ini namanya hukum wada'iyah. Was-sahihu matalan wasfun lil-hukmi dalun 'alan nufuz. Misalkan ibadah yang sahih, ibadah yang kita hukumi dia nufuz. Ya, nufuz artinya tadi apa? Terlaksana, diterima, terwujud. Itu maksud nufuz.
Jadi ibadah yang sahih itu ibadah yang bagaimana? Yang terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada mawani-mawaninya. Al-fasid, sebaliknya fasid itu adalah ilgo maksudnya. Ibadah yang fasid maksudnya ibadah yang diilgo, yang dia tidak apa? Tidak diterima. Contohnya rajulun ba'da nida'il jumu'ah ats-tsani. Ada seorang yang melakukan jual beli setelah panggilan Jumat yang kedua. Laki-laki di sini ya. Laki-laki dia jual beli, jual sayur nih biasanya, ya. Dia lakukan jual beli ketika setelah azan yang kedua, panggilan yang kedua setelah Jumat. Panggilan yang kedua itu maksudnya apa? Ya, azan itu. Wa huwa mimman talzamuhu al-jum'ah, dia termasuk orang yang wajib untuk sholat Jumat. Fa bai'uhu hadza bai'un fasid. Maka baiknya di sini adalah baik yang fasid. Lah padahal kan jual beli itu halal. Ya. Padahal kan jual beli halal, ya. Karena Allah katakan wa halallahul bai' wa harramar riba, berarti jual beli itu hukumnya halal, tapi bisa menjadi fasid kalau ada apa? Ada mawani'nya. Wajibu an yulgo, maka jual belinya fasid, tidak sah di situ. Paham ya? Jual belinya harus dibatalkan, tidak diterima, transaksinya batal. Li'annal fasad ja'alahu syari' alamatan 'alal ilgo. Karena fasad itu syariat jadikan sebagai tanda ilgo-nya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut tidak boleh dilanjutkan. Paham maksudnya ya? Tidak boleh dipaksa selesaikan transaksi di situ. Walaupun telah terjadi transaksi, ada tukar menukar uang, di situ tidak sah, tidak berkah di situ. Paham ya? Maka barang yang antum ambil dari penjual ketika setelah sudah panggilan sholat Jumat itu adalah barang yang haram berarti. Walaupun hakikatnya dia halal. Paham ya? Dan uang yang diambil dari pedagang itu adalah uang yang haram. Karena imbas dari jual beli yang diilgo, batal jual belinya di situ. Baik. Az-zihar, rajulun dhahara min imratihi. Paham tuh mana zihar? Zihar itu ketika seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi. Ya, maksudnya kamu itu saya anggap seperti ibu kandung saya. Berarti dia memperlakukan sebagaimana memperlakukan ibunya. Ibunya boleh dijima apa tidak? Tidak boleh. Maka dia mengatakan begitu. Saya tidak akan menjimamu sebagaimana saya tidak akan menjima ibu saya. Begitu. Baik. Ini namanya zihar. Wa hukmuhu annahu haram. Hukum zihar adalah haram, lakinnahu la yusafu bi sihhatin wala fasad. Tapi tidak kita katakan dia sahih atau fasad zihar itu. Ya. Zihar itu hukumnya boleh apa enggak? Ya. Hukumnya apa? Hukumnya haram, tapi tidak kita katakan zihar itu sahih, zihar itu fasid. Paham ya? Baik. Li'annahu nafidun ma tahrimihi. Karena kalau sudah dia diharamkan, berarti dia tidak pasti dia tidak sahih di situ. Ya. Fa yatatabu 'alal mudhahir hukmuhu wa lihadza naqul 'alal mudhahir hukmuhu. Maka berlaku hukumnya kepada yang dizihar. Wa lihadza naqul la taqrab zaujataka hatta taf'al ma amarakallahu bihi. Jangan engkau dekati istrimu sampai engkau melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, bayar kafarah dan seterusnya. Ya, nggak boleh disentuh istrinya setelah dia mengatakan anti kadhari ummi itu. Nggak boleh disentuh sampai dia membayar kafarah, bebaskan budak dan seterusnya. Paham ya? Maka ketika Ali misalkan dia menzihar istrinya, maka zihar Ali ini tidak dikatakan sahih. Misalkan Ali ngomongnya anti, atau dia ngomongnya ke lidahnya keselio, misalkan anta kadhari ummi. Ya. Wah Ali, ziharmu nggak sah karena kamu salah ngomong. Nggak, niat di situ patokannya. Paham ya? Niat patokannya. Mau dia bilang antum di situ atau antunna, tetap di situ ziharnya terjadi. Paham ya? Baik, meskipun ada kepleset lidah di situ. Karena apa? Karena zihar itu tidak dihukumi sehat atau fasad. Baik, rajulun hajja hajjatan wa huwa ghairu aqilin majnun fala yasihhu hajjuhu wa huwa batil fa huwa mulgha. Ada orang yang berhaji dan dia gila. Dia gila, punya harta untuk haji, mampu pergi haji. Hanya kekurangan di satu saja, dia gila. Fala yasihhu hajjuhu, maka hajinya tidak sah. Ya, wa huwa batil. Kalau hajinya ini bisa disifati dengan batil. Paham ya? Karena hukum asalnya dia memang halal, bahkan diperintahkan haji itu. Tapi kalau zihar tadi, memang hukum asalnya dia haram, begitu. Paham ya? Maka sesuatu yang haram tidak kita sifati dengan as-sihhat wal fasad. Jadi kalau sesuatu yang hukumnya diperintahkan asalnya, bisa dikatakan as-sihhat wal fasad. Minum khamar misalkan, antum mengatakan as-sihhat wal fasad? Enggak, karena memang hukum asalnya haram. Kalau as-salah, as-sihhat wal fasad bisa? Bisa. Salat itu bisa sahih, bisa fasid. Kapan dia sahih? Kalau terpenuhi syarat-syarat dan hilang mawani'nya. Kapan dia fasid? Kalau salah satu dari syaratnya
tidak ada, atau salah satu dari mawani'nya ada. Baik. Baik, itu dia al-ahkam, ya, pengertian dari al-ahkam. Baik, kemudian sekarang kita masuk ke aqsamu al-ahkam asy-syar'iyyah, pembagian hukum-hukum syariat. Tanqasimul ahkam asy-syar'iyyatu ila qismain, taklifiyah wa wad'iyah. Hukum taklifiyah dan hukum wad'iyah. Nah, tadi kita katakan hukum itu ada 3. Apa saja tadi? Talab, takhir, sama wada'. Nah, kok ada 3? Sekarang di sini ada 2, taklifiyah dan wad'iyah. Itu karena takhir masuk ke taklifiyah. Paham ya? Baik. Taklifiyah khamsah, berarti mubah itu ada taklif apa tidak? Nah, ini dia, ya. Ini dia menyebutkan sebagian ulama mengatakan taklif mubah itu bukan taklifiyah. Karena tidak ada beban dalam taklif, dalam mubah itu. Antum makan minum ada beban nggak di situ? Jalan nggak ada beban kan? Ya, nggak ada antum berpikir mengharapkan pahala atau sebagainya di situ, ya, kecuali kalau memang niatnya ya, bagus dari awal gitu. Maka bukan hukum taklif sebenarnya dia, ya, tapi dikelompokkan ala hasabi untuk memudahkan pembagian di sini, ya, karena dia ada kemiripan dari beberapa sisi. Nanti akan kita bahas. Baik, sebelum kita lanjutkan, itu tadi belum selesai contohnya, satu lagi. Rajulun jama'a fi hajjihi qabla tahallul awal. Seorang laki-laki menjima istrinya sebelum tahallul yang pertama, ketika haji. Sebelum tahallul yang pertama. Ini ada 2 tahallul. Sebelum tahallul yang pertama dia menjima istrinya, padahal di situ dia sedang berihram. Ya boleh menyentuh istrinya di situ. Fahajjuhu fasid, maka hajinya fasid. Wahwa laghin, hajinya itu dimulgho, ya, ditunda, dibatalkan, tidak dianggap. Lakin yulzam bitmamihi uqubatan lahu, akan tapi tetap dia diperintahkan untuk melanjutkan hajinya. Nah, ini dia, ya. Nah, jadi nggak boleh ketika sedang berhaji kemudian dia menjima istrinya di tengah-tengah haji, kemudian dia pulang langsung. Nggak boleh. Paham ya? Dituntut dia menyelesaikan hajinya sampai selesai. Ya, sebagai apa? Uqubatan lahu. Padahal nggak ada pahalanya bagi dia. Itu iqobnya, itu hukuman bagi dia. Haji itu kan nggak murah, ya kan? Itu nggak murah. Hatta bagi orang Arab, haji itu sesuatu yang spesial, ya. Butuh biaya juga begitu. Apalagi di zaman para sahabat, hatta zaman para sahabat, tidak para sahabat itu langsung datang ke Mekah haji, enggak. Banyak harus dipenuhi. Harus bawa bekal banyak, karena haji itu biasanya perjalanan berbulan-bulan bagi mereka. Jadi haji itu sesuatu yang ada masyaqqah di dalamnya. Maka ketika antum berhaji, malah antum rusak haji antum dengan menjima istri, nah, hukuman bagi antum adalah harus menyempurnakan haji itu sampai selesai. Tsumma yaqdihi minal amil qadim. Kemudian di tahun depan harus haji lagi. Tentunya kalau dia punya kemampuan, dia harus haji lagi sebagai kodok buat haji sebelumnya yang dia rusak. Paham ya? Ini untuk mempersempit ruang gerak. Jangan sampai kemuliaan haji itu dinodai dengan perbuatan-perbuatan yang berisi hawa nafsu seperti itu. Meskipun jima itu kan hukumnya diperbolehkan antara suami istri. Wa alaihi fasyurut wal asbab wal mawani wasiat wal fasad indal usulin ahkam wad'iyah ghairu taklifiyah. Baik. Hukum taklifiyah itu disebutkan ada 5, al-wajib wal mandub wal muharram wal makruh wal mubah. Kenapa enggak dikatakan al-haram? Kenapa? Jadi sama dengan kantor mengatakan al-wajib sama al-wujub tadi. Paham ya? Al-wajib sama al-wujub itu sama dengan kantor mengatakan al-haram wal muharram atau at-tahrim, gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas di at-tahrim sendiri itu. Wa taklifiyah khamsatun al-wajib wal mandub wal muharram wal makruh wal mubah fa hadhihi yusammiha ulama al-ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah atau al-ahkam taklifiyah saja. Wal ahkam at-taklifiyah pengertiannya di sini ma wada'ahu syari' ala wajhi ta'abbud. Ya, apa yang syariat tetapkan dengan tujuan untuk ta'abbud. Mana ta'abbud? Untuk tujuan beribadah. Allah tetapkan sholat itu cara kita menyembah Allah. Allah tetapkan zakat itu cara kita menyembah Allah. Nah, berarti sholat zakat itu namanya hukum taklifi. Baik, fal maudhu' li ta'abbud taklifi. Sesuatu yang Allah maudhu' di sini bukan tema artinya ya. Maudhu' di sini artinya sesuatu yang Allah letakkan, sesuatu yang Allah tetapkan untuk ta'abbud, maka itu adalah taklifi. Berarti kita bisa katakan kaidah di sini, semua yang Allah tetapkan untuk ta'abbud, maka ada taklif di dalamnya, ada kulfah di dalamnya, ada masyaqqah di dalamnya. Paham ya?
Ibadah yang Allah tetapkan bagi hambanya itu ada masyaqqah di dalamnya. Apa tujuannya? Di awal tadi jihadun nafs. Paham ya? Karena manusia itu hawa nafsunya kuat, ya, selalu mengajak kepada keburukan, maka butuh ibadah. Yang mana ibadah ini adalah antipati atau antidot, benar-benar berseberangan dengan jiwa manusia, berseberangan dengan hawa nafsu. Maka hawa nafsu yang sedemikian liarnya itu akan mampu ditundukkan dengan apa? Dengan ibadah. Maka kita dapati orang yang gampang melakukan perbuatan maksiat, kok gampang sekali dia memakan harta riba, gampang sekali melakukan zina, minum khamr, sebagainya, itu karena tidak ada yang mensegel jiwa tersebut. Apa yang mensegel jiwa itu? Ibadah. Harus ditahan dengan ibadah. Maka ibadah itu tabiatnya adalah keras, berat. Memang dari sananya begitu. Ya, karena fungsinya untuk menahan jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Wa ba'duhum yutlaqu 'alaiha al-ahkam al-khamsah fa idza sami'ta qaulal ulama tajri fiha al-ahkam al-khamsah fa hiya hadi al-ahkam al-khamsah. Terkadang al-ahkam at-taklifiyah juga dinamakan al-ahkam al-khamsah. Misal dzalika fil fiqhi fi babin nikah wa fi babit talaq, anna nikah tajri fihi al-ahkam al-khamsah wa anna talaq tajri fihi al-ahkam al-khamsah. Jadi kalau dalam masalah nikah, para ulama di dalam kitab fikih mengatakan nikah itu ada 5 hukum. Berarti maksudnya nikah itu bisa wajib, bisa mandub, bisa mubah, bisa bahkan haram. Kapan dia wajib? Ketika khaufan minal fitnah. Antum sudah mampu dan takut kepada fitnah, maka menikah di situ wajib hukumnya bagi antum. Kapan dia sunnah? Ya, ketika menikah di situ lebih selamat bagi antum. Ya, tidak menikah juga lingkungan antum masih bagus, teman-teman antum yang selamat masih banyak, tapi kalau menikah maka akan lebih kokoh lagi keimanan dan perjalanan antum dalam menuntut ilmu, maka di situ menikah hukumnya mandu. Mubah itu ketika tidak ada dorongan apapun. Ya, tidak ada dorongan apapun untuk menikah di situ, syahwat masih bisa terkontrol dengan baik dengan puasa dan sebagainya. Kemudian perjalanan kesibukan dan sebagainya tidak mengharuskan antum untuk segera menikah, maka adalah hukumnya mubah. Kemudian haram kapan? Haram ketika antum menderita penyakit AIDS misalnya, ya, waliyadzubillah, atau menderita penyakit kelamin yang menular, yang berbahaya, maka atau antum menderita impotensi misalkan, tidak mampu menafkahi istri, maka di situ hukumnya haram menikah karena akan melalaikan hak seorang istri. Paham ya? Baik. Jadi ketika para ulama mengatakan tajri fihi al-ahkam al-khamsah, itu mencakup 5 itu, daripada untuk perinci kayak yang kita bilang tadi kan panjang lebar, jadi cukup mengatakan tajri fihi al-ahkam al-khamsah. Talak juga begitu, talak itu ada talak yang hukumnya wajib, ada yang haram sebagainya. Wa kadzalika fil aiman, al-aiman mana? Laisa al-iman, al-aiman. Sumpah. Ya, tajri fiha al-ahkam al-khamsah wal bai' tajri fiha al-ahkam al-khamsah wal wasiyah tajri fiha al-ahkam al-khamsah. Wa kullu ma kana mubahan yumkin an tajri fiha al-ahkam al-khamsah bihasabi ma yufdi ilaihi. Kemudian kaidah di sini, setiap hal yang mubah itu bisa berlaku hukum yang 5 tergantung kepada akibatnya. Ya, misalkan makan bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh dan seterusnya. Paham ya? Baik. Ini tergantung kepada apa imbas dari perbuatan mubah tersebut. Ini kaidah ini perlu digarisbawahi di sini. Wa taklif laysa ma'nahu al-masyaqqah 'alal insan. Yang dimaksud dengan taklif itu bukan maknanya masyaqqah. Yang ini sering kali disalahpahami. Karena memang taklif dalam bahasa Indonesia artinya sama dengan masyaqqah. Ya, at-taklif wal masyaqqah gitu. Lakin alladhi yata'allaqu bi fi'lil mukallafin sawa'un kana mubahan aw wajiban aw muharraman aw makruhan. Lakin alladzi yata'allaqu bi fi'lil mukallafin, ya. Itu yang kita bahas ini yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ya. Entah perbuatan itu mubah, wajib, muharram atau makruh, tidak selamanya yang wajib itu ada masyaqqahnya bagi manusia. Orang yang sudah terbiasa sholat jamaah ke masjid, ketika tidak sholat jamaah malah merasa ada yang kurang. Berarti suatu perbuatan yang wajib bagi dia itu adalah tidak ada masyaqqahnya. Ya. Orang yang dermawan, imannya kuat, ketika dia mengeluarkan zakat berapapun banyak zakat, tidak ada masyaqqah bagi dia. Paham ya? Tapi tidak selamanya begitu. Jadi nisbi, relatif. Ala anna ba'dahum innal mubaha kullifa fihi al-insan an ya'taqida ibahatahu wa hadha naw'u taklifin li anna ba'dal mubahat yashqu ala ba'din nas an ya'taqida annahu mubah. Baik.
Anna ba'dahum qol, sebagian orang mengatakan innal mubah, ya, bahwasanya mubah itu adalah taklif, yang membebani manusia an ya'taqida ibahatahu, ketika kita mengharuskan orang untuk mengatakan itu adalah mubah. Maksudnya apa? Ketika antum mengatakan bahwasanya makan itu hukumnya mubah, makan hukumnya mubah kan? Maka ini merupakan taklif juga sebenarnya kalau antum memaksakan keyakinan seperti itu. Kenapa? Contohnya dalam kasus ada orang, ya, hampir mati kelaparan, kemudian ada makanan di situ, kemudian antum mengatakan mubah antum makan ini, tapi dia tabiatnya adalah orang yang malu misalkan. Nah, ketika dikatakan mubah nggak makan, dia akhirnya meninggal. Taklif bukan? Taklif jadinya kan beban jadinya. Apa maksudnya di sini ya? Tapi kalau apa namanya suatu yang mubah tersebut tidak boleh kita pertegas bahwasanya dia mubah. Ya, karena dalam beberapa kondisi dia bisa tajri fihi al-ahkam al-khamsah. Paham maksudnya ya? Jadi mubah ini sesuatu yang paling apa istilahnya, paling fleksibel ya. Dia bisa berubah menjadi yang lain. Berubah, bisa naik derajat menjadi haram, bisa turun menjadi haram, bisa naik menjadi wajib begitu. Paham ya? Baik. Itu maksud dari kalimat ini. Ini adalah istimbat Syekh yang sangat bagus di paragraf ini, ya. Ini istimbat yang sangat bagus sekali. Ya, li'anna ba'dal mubahat yashukku ala ba'din nas an ya'taqida annahu mubah. Ya. Ini kalau kita pikir-pikir, dari mana Syekh Utsaimin bisa menyimpulkan yang kayak gini gitu. Ya. Hal-hal kayak gini nih hal yang dakik ini. Kalau kita baca kitab, ya, nggak mungkin bisa cepat ini bisa menyimpulkan. Ini transkrip kajian loh ini, ya. Kitab ini transkrip kajian. Kok bisa dalam kajian menyimpulkan fawaid sebagus ini gitu, dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan berpikirnya seperti apa, itu yang kita bayangkan saya. Ya. Masya Allah ya, cerdas sekali beliau. Baik. Fatajidu ba'dal awam al-an yastankiruna al-asya al-mubahah fayamutul insan wa huwa yaraha min akbaridz dzunub. Ya. Maka terdapati ada sebagian orang awam, dia mengingkari sesuatu yang mubah. Fayamutul insan wa huwa yaraha min akbaridz dzunub. Ya. Kemudian orang mati gara-gara tersebut karena dia menganggap itu adalah dosa besar. Ya. Ada orang, ya, ahli ibadah, dipandang di kaumnya, terpandang di kampungnya, dia tidak mau makan nasi putih. Paham ya? Dia nggak mau makan nasi putih. Entah alasannya apa, ya, entah alasannya apa, tapi tidak dijelaskan kepada pengikutnya. Orang-orang hanya melihat dia tidak makan nasi putih sampai dia wafat, si ahli ibadah ini. Maka kemudian pengikutnya berkeyakinan bahwasanya makan nasi putih itu hukumnya tidak boleh, haram. Karena pemimpin agama kita saja mati dalam keadaan tidak pernah makan nasi putih. Paham ya? Maka akhirnya orang-orang pun tidak makan nasi putih, akhirnya menyebabkan ada yang mati di situ gara-gara dia hanya mendapati nasi putih nggak mau dimakan, dianggap itu sama haramnya seperti bangkai. Paham ya? Ini akibatnya. Ini akibatnya kalau kita mengatakan sesuatu yang mubah itu pasti tetap hukumnya mubah. Tidak boleh di-stempel seperti itu. Wa ma hiya bil muharramati walal makruha wa yaqul hadza la yajuz wa hadza syaq wa hadza laisa bidin. Ini bukan bagian agama, hadza dinun jadid. Ya, antum menetapkan sesuatu yang mubah sebagai sesuatu yang mubah, atau bahkan sebaliknya menetapkan sesuatu yang mubah sebagai sesuatu yang haram, itu adalah sesuatu yang agama baru. Wa dzalika wa idza imtathala ala igmat. Kalau dia menunaikan perbuatan tersebut, berarti dia telah menunaikan perbuatan di atas ketidaktahuan, di atas kejahilannya. Baik. Contohnya dalam kasus yang kita buatkan tadi, dalam contoh analogi tadi, seorang ahli ibadah yang tidak makan nasi, bisa jadi dia tidak makan nasi karena penyakitnya. Tapi dia tidak dijelaskan kepada pengikutnya, sehingga orang lain pun akan beribadah di atas igmat, di atas kebingungan, di atas gumut, di atas kerancuan. Baik. Ba'dul ulama yaqulu na'am wajib an hadza bi jawabain. Baik. Jadi dikatakan mubah itu tadi, ya, fihi al-masyaqqah. Fihi al-masyaqqah. Maka ulama mengatakan na'am wajib an hadza bi jawabain. Al-jawabul awal anal murad bi taklif iltizamu syara' walau kana syai' mubahan. Perhatikan di sini. Al-mubah itu termasuk taklif apa bukan gitu. Tadi kalau kita katakan mutlak taklif salah.
Kalau kita katakan tidak ada taklif juga salah begitu. Nah, sekarang kita lihat jawaban pertama. Para ulama mengatakan na'am, mubah itu taklif. Bagaimana? Jawab pertama, anal murad bi taklif iltizamus syara'. Yang dimaksud dengan taklif itu adalah pembebanan atau kewajiban dari syariat kepada seseorang walau kana syai' mubahan, meskipun sesuatu yang dilakukan itu hukumnya mubah. Ya, diharuskan kita melakukan sesuatu yang mubah itu sebenarnya. Kenapa? Karena dalam kondisi-kondisi tertentu memang dibutuhkan begitu. Makan dibutuhkan kita ke kondisi lapar. Apa maksudnya ya? Jadi mubah itu sebenarnya diperintahkan oleh syariat. Ya, diperintahkan dia sebenarnya. Ini pendapat jumhur ini. Wa ba'duhum ajaba faqala innal mubaha fihi syai'un min at-taklif. Nah, mubah itu fihi syai'un min at-taklif. Mana fihi syai'un min at-taklif? Ya, ada taklif gitu ya. Jadi enggak semuanya taklif gitu. Wa dzalika bi i'tiqad ibahati wa fi'lihi ala sabilil ibahah. Karena menurut mereka berdasarkan keyakinan bolehnya perbuatan tersebut dilakukan ala sabilil ibahah. Fa taklif ilzamun ma fihi masyaqqah. Maka taklif itu yang dimaksud taklif ini garis bawahi adalah ilzam ma fihi masyaqqah. Menetapkan sesuatu yang ada kesulitan di dalamnya. Hadza fil lughah. Wa nahnu mulzimun bi anna ta'kida hillu ma ahallahu syara'. Nah, kita mulzim, kita wajib berkeyakinan bahwasanya apa yang syariat halalkan maka dia halal. Sawa'an fa'alnah aw lam naf'al. Meskipun kita tidak melakukannya. Paham maksudnya ya? Nikah 4 kali, ya, nikah dengan 4 istri, 4 wanita, hukumnya halal apa tidak? Hukum asalnya halal bagian dari syariat. Tapi kalau boleh nggak tidak kita lakukan? Boleh saja. Berarti dia hukumnya mubah. Apa maksudnya ya? Berarti nikah 4 kali itu hukumnya mubah, bukan berarti wajib kita lakukan. Cukup dengan keyakinan itu adalah bagian dari syariat itu sudah cukup. Gitu. Baik. Wa na'taqida fardiyatan ma fardhu syara'. Kita yakini kefarduannya, kewajibannya. Sawa'un fa'alna aw lam naf'al. Ya. Jadi di sini masalah keyakinan saja. Maka kesimpulannya apa? Perkara yang mubah itu merupakan perkara yang ditetapkan oleh syariat bagi hambanya, ya, entah kita melakukan ataupun tidak. Yang penting tetap kita yakini bahwasanya itu merupakan bagian dari apa? Ilzamus syara'. Bagian dari pembebanan syariat kepada hamba. Paham maksudnya di sini? Jelas insyaallah ya? Baik. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah taala kita lanjutkan mulai membahas al-wajib lugatan, kemudian istilahan. Jadi di pertemuan selanjutnya kita masuk ke pembahasan hukum yang 5 ini ya. Wajib apa, mandub apa, mubah, makruh, haram apa. Kita insyaallah akan kita satu persatu. Ini saya di sini seharusnya belum membahas tentang mubah tapi disinggung sedikit tentang mubah di sini ya. Jadi kalau masih bingung, insyaallah nanti di babnya tersendiri akan diperjelas lagi. Wallahu taala alam. Atapi ilahuna tatim bidoaika fatil majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.